Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di TV Pare. 23 Juli kita memperingati Hari Anak Nasional dan kita ketahui bersama bahwa di Hari Anak Nasional itu semua anak harus merayakan yang namanya kebebasannya sebagai seorang anak, mendapatkan hak untuk menerima pendidikan, mendapatkan hak untuk menikmati dirinya sebagai anak, bermain, tidak sebagai seorang pengemis dan dijual untuk dijadikan sebagai seorang pekerja seks. Dan kali ini saya akan berbincang bersama dengan ketua sekretaris P2TP2A Kota Parepare. Baik, kita akan berkenalan dengan dia untuk membahas dan berdialog mengapa anak-anak kita selalu menjadi korban eksploitasi anak dan kekerasan anak di tengah masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, oke. Ya, kita ini kan 23 Juli ya. Jadi Indonesia selalu memperingati yang namanya Hari Anak Nasional. Nah, seperti apa yang penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A? Ya, oke. Ya, setiap tahun sejak dicanangkan bahwa 23 Juli itu adalah Hari Anak Nasional. Tema Hari Anak Nasional kita di tahun 2020 ini adalah Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Tentu ada yang menarik kenapa kemudian tema ini diangkat, karena tentu sangat berkaitan dengan kondisi kita sekarang ini. Karena yang paling rentang di masa pandemi COVID-19 ini adalah salah satunya adalah anak, seperti itu. Oke. Ya. Jadi baru-baru ini khusus kita berbicara di Kota Parepare. Ya. Beberapa kasus persoalan anak yang sedang viral mengenai pencabulan, juga kekerasan. Nah, peran P2TP2A Parepare sendiri apa di sini? Oke. Sebenarnya P2TP2A itu adalah singkatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Jadi secara tupoksi P2TP2 Kota Parepare yang dinaungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, pemerintah Kota Parepare punya tupoksi di dalam persoalan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sekali lagi sebenarnya tupoksi utamanya itu adalah penanganan atau pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik itu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak. Tiga hal ini yang menjadi tupoksi utama di P2TP2 ini. Cuma dalam faktanya terkadang kerja-kerja P2TP2 ini menjadi kerja-kerja borongan. Kenapa? Karena tadinya dia hanya awalnya dari pengaduan atau penjangkauan atau pelaporannya masuk hanya ingin menangani, seharusnya tupoksinya hanya menangani persoalan kekerasan yang dihadapi. Ternyata secara faktual dan hasil asesmen awal bukan hanya kasus kekerasannya yang harus dibantu, ditangani dan didampingi, tapi kan kemudian ternyata si korban ini tidak punya jaminan kesehatan. Otomatis teman-teman di P2TP2 ini harus mengakseskan jaminan kesehatan, membantu, maka dia akan berinteraksi lagi dengan instansi terkait yang terkait dengan jaminan kesehatan. Kemudian terkait dengan identitas anak atau identitas yang tidak dipunyai oleh korban, maka otomatis teman-teman harus menyelesaikan lagi juga masalah ini untuk bisa melanjutkan pendampingan KTP-nya, KTA-nya atau KDRT-nya. Maka teman-teman harus mengakseskan lagi bagaimana dia punya kartu identitas, misalnya akte kelahiran untuk anak, kemudian ataupun kakak yang masih mereka yang belum punya ya. Kemudian misalnya lagi ternyata hasil asesmennya kita ini pendidikannya ternyata dia anak usia sekolah ternyata dia tidak sekolah, maka kita harus mengakseskan lagi layanan pendidikan dan berinteraksi lagi instansi terkait, misalnya dinas pendidikan atau yang lain-lain. Dan ternyata terkait lagi dengan masalah ekonomi atau kesejahteraan sosialnya, oh ternyata kita harus mengakses
mengakseskan lagi bagaimana karena bisa saja penyebabnya dari latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial seperti itu. Misalnya lagi kita lihat, oh ternyata dia secara sanitasi rumah dan ini sangat jauh dari idealnya sebuah standar kesehatan, maka kita akan mengakseskan lagi ke teman-teman di dinas terkait, misalnya dinas kesehatan, untuk dia bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang baik. Tentu yang paling utama ketika mereka korban ya harus mengakseskan layanan layanan kesehatan ya, misalnya rumah sakit atau ke puskesmas. Atau bisa saja kemudian mereka yang tidak memiliki pernikahan yang tidak tercatat. Nah, maka kami harus menjelaskan lagi bahwa untuk diakui negara harus dibantu lagi untuk diakseskan ke pengadilan agama supaya dia mendapat isbat nikah, sehingga negara mengakui dia supaya dia tercatat. Karena kalau kasus KDRT pernikahan yang tidak tercatat itu kan menjadi pidana biasa, tidak bisa dikasih masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Nah, biasanya kan pembuktiannya sulit kalau hal seperti ini. Yang selalu dirugikan adalah korban, dalam ini misalnya perempuan. Tapi bukan berarti tidak ada korban laki-laki. Di kami juga ada korban pengaduan yang korban laki-laki, tapi mungkin jumlahnya sangat minim ya dibanding kalau perempuan. Nah, kita kemudian ada di lokal kita ada beberapa isu yang menjadi sorotan ya, isu seksual terhadap anak maupun yang paling terakhir apa ya, trafficking ya? Trafficking. Ya, trafficking. Kalau kami kan punya tahapan, jadi tidak dalam bahwa sekedar didamping, tapi ada hasil asesmen yang harus kami lalui berdasarkan SOP yang ada, SOP di PP2 TP2 misalnya. Kami apakah penjangkauan, pelaporannya kan bisa penjangkauan, bisa datang langsung atau lewat media, telepon, WhatsApp dan lain-lain. Sebenarnya kami di masa pandemi ini meminimalkan pendampingan yang langsung. Tapi secara faktual mau tidak mau teman-teman harus tetap melakukan pendampingan secara offline atau face to face, karena memang ada beberapa tahapan atau ada memang beberapa korban nanti merasa nyaman, merasa terlindungi, merasa bisa mereka bisa kuat kalau kemudian didampingi secara fisik langsung, bukan lewat media offline ya, seperti itu ya. Misalnya kami harus mulai dari mengasesmen dulu apa kebutuhannya ketika dia pengaduan pelaporan, apa kebutuhan awalnya. Kalau dia terkait memang harus diproses hukum, maka kan kita akan menjelaskan dulu kepada klien, yang kita sebut klien korban, langkah-langkah apa yang bisa kita ambil atau bisa dia tempuh. Dari situ kemudian baru kalau dia sudah memutuskan, ada yang bisa langsung memutuskan, ada yang langsung pulang dulu mempertimbangkan, ada yang harus dulu bermusyawarah dengan keluarga. Setelah itu artinya keputusan tetap ada di pihak korban dan keluarga. Setelah itu kalau misalnya terkait dengan proses hukum, kami mendampingi di pembuatan LP-nya. Kemudian kalau dia harus mengakses layanan kesehatan, maka kami mendampingi di proses layanan kesehatannya, misalnya pengambilan visum, atau visum objek atau visum kekerasan. Kalau ternyata di situ ada harus lanjutan pengobatan, maka kami mendampingi proses pengobatannya. Kemudian termasuk mendampingi di proses BAP di kepolisian. Begitu juga tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, yang mesti diperhatikan bahwa tahapan ini tidak mudah dilakukan karena beda-beda kondisinya korban. Ada korban yang harus kita yakinkan dulu untuk bisa berani melapor, ya. Ada juga korban yang memang dia kuat, jadi prosesnya agak cepat. Ada juga memang korban kita cukup mendampingi, tidak harus sangat dekat, tapi dia yang kita lihatkan kepada korban atau klien adalah bagaimana kenyamanan dia. Kalau dia sangat nyaman dengan ada salah satu keluarganya, maka teman-teman mendampingi juga, tapi tidak dalam rangka secara dekat. Tapi keluarganya yang kita tetap minta untuk mendampingi langsung, walaupun kita tetap berada di situ, karena ini persoalan kenyamanan ya. Yang paling penting itu bagaimana korban merasa aman dan nyaman dengan orang yang mendampingi. Kalau ternyata hasil asesmen kami melihat bahwa keluarga terdekatnya yang cukup nyaman, maka itu kami tetap dilibatkan dalam proses pendampingan itu. Iya. Jadi beberapa pendampingan yang Ibu lakukan. Nah, kemudian sebenarnya apa yang salah dalam hal pembinaan sehingga kekerasan terhadap anak itu terjadi di keluarga? Sebenarnya begini, semua anak adalah anak kita, ya, walaupun tidak terlahir secara biologis, seperti itu. Maka tanggung jawab adalah tanggung jawab kita semua.
tidak bisa dilimpahkan hanya satu institusi. Kan akan berbeda-beda tupoksinya masing-masing. Bagaimana semua institusi-institusi terkait ini bekerja secara integratif dan komprehensif untuk menyelesaikan kasus-kasus anak ini. Karena kan tadi seperti saya di awal mengatakan bahwa sesungguhnya tupoksi utamanya P2TP2A hanya adalah penanganan soal kekerasannya, tapi secara faktual kan tidak. Dia harus mendampingi sampai ke merujuk ke psikolog, merujuk ke tempat rehabilitas dan yang lain-lain. Nah, itu tadi kata bahwa ketika dia bukan menjadi tanggung jawab satu institusi, ketika yang lain ini tidak bekerja, pasti ada beban ganda yang diberikan kepada lembaga-lembaga tertentu, misalnya kami P2TP2A sekarang seperti itu. Makanya sebenarnya kelembagaan-kelembagaannya ada yang lain mestinya membuat jejaring kerja untuk penanganan bersama. Sekali lagi kan katakan bahwa ketika bercerita tentang anak, tidak bercerita tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tapi bercerita tentang kita semua, bercerita tentang keluarga. Ingat, perlindungan anak itu bermula dari keluarga. Ini yang sangat penting. Jangan kemudian karena ada lembaga-lembaga perlindungan, baik ada yang non pemerintah maupun pemerintah, kita menganggap lepas tanggung jawab saya, padahal perlindungan utama anak berawal dari keluarga dan pengasuhan di keluarga. Misalnya di masa pandemi ini, dengan kita meng-tagline dan berhalo-halo di semua pihak, baik kelembagaan maupun personal, stay at home, jalankan protokol kesehatan, ternyata faktanya anak-anak kita banyak tetap berkeliaran, tetap berada di jalan, tetap berada di luar rumah. Kenapa? Karena ternyata kasus ini muncul kan, itu artinya anak-anak kita berada di luar rumah, artinya tanggung jawab kita bersama. Ingat sekali lagi, perlindungan anak bermula itu dari keluarga atau dari orang tua, seperti itu. Jagai anak cari dia ketika beberapa waktu sudah tidak berkomunikasi dengan kita, cari dia ketika dia sudah berapa lama tidak di hadapan kita, tidak terlihat oleh kita. Itu yang harus. Karena sesungguhnya perlindungan anak itu benteng utamanya adalah di keluarga, ya. Institusi-institusi ada itu adalah punya tanggung jawab secara ekstra sebenarnya, seperti itu. Apalagi kan sekarang bisa jadi dimungkinkan karena mereka tidak punya alternatif lain beraktivitas, sehingga mereka mencari aktivitas-aktivitas lain. Misalnya mereka kan selama ini punya banyak waktu di sekolah. Itu kan cukup banyak waktu, sehingga ya positifnya alhamdulillah banyak waktu di sekolah karena ada layanan pendidikan yang mereka terima. Tapi kemudian selama ini kan mereka tidak sekolah, dan kalau kemudian tidak mendapat pengawasan yang bagus, akhirnya kan mereka mencari alternatif lain karena mereka boring lah, mereka jenuh lah, seperti itu, sehingga kasus-kasus seperti ini bisa terjadi. Dan jangan dianggap bahwa ketika banyak kasus dianggap institusi-institusi menangani itu tidak bekerja atau kemudian tidak berhasil, karena bisa saja justru kasus-kasus itu muncul karena layanan-layanan ini berhasil melakukan sosialisasi atau kemudian mereka tahu kemana mereka harus mengadu. Mereka sudah punya keberanian, mereka sudah kuat untuk bisa melaporkan atau mengadukan kekerasan yang mereka hadapi. Bukan berarti bahwa ketika kekerasan jumlahnya naik, bukan berarti apa sih dia kerja itu Polres, apa sih dia kerja itu P2TP2, apa dia kerja Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan. Tapi bisa jadi karena orang sudah kuat dan sudah mengerti, sudah tahu bahwa kemana saya harus melakukan pengaduan, seperti itu. Misalnya kan dulu mungkin orang kalau injak kantor polisi takut, lihat saja, mungkin sekarang kan orang sudah nyaman toh bahwa karena merasa ternyata kalau saya berinteraksi dengan polisi tidak ada yang perlu saya khawatirkan, tidak perlu saya takutkan. Artinya lembaga-lembaga ini orang sudah tahu ada hal kemana saya ketika mengalami suatu masalah atau mengalami suatu kasus. Oke, mungkin singkatnya mungkin begini, mungkin kurang kontrol sama keluarga mungkin kan. Bisa salah satu, ya. Nah, bagaimana kira-kira kalau model pengawasan orang tua itu seperti apa kira-kira bagusnya supaya seorang anak ini tidak terabaikan? Model apa yang harus betul dilakukan? Sekali lagi tadi saya sampaikan di depan bahwa jagai anak tak, kalau istilah kita yang lokal Bugis Makassar ini tuh jagai anak tak. Jagai anak itu kan begini, ketika anak kita sudah tidak terlihat dalam beberapa waktu, cari dia di mana
mana, sama siapa, toh. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Kan ada alat komunikasi sekarang. Yang saya yakin hampir semua keluarga ini kita punya ya, seperti itu. Kemudian jangan jadikan anak kita itu jadi lebih dekat kita ke HP, lebih sering bercengkrama dengan HP dibanding dengan bercengkrama dengan anak kita. Dulu ketika dari sekolah pernah enggak kita tanya ke anak kita dari mana, sama siapa, bagaimana situasi di sekolah, atau pernah enggak kita minta tolong, bisa enggak lihat-lihat HP-nya? Karena kan salah satu sumber masalah kenapa terjadi tindak pidana misalnya terhadap anak atau kemudian dia melakukan hal-hal negatif kan bermula juga dari teknologi. Salah satunya kan itu mobile ya, HP itu. Pernah enggak kita menjadikan anak kita sahabat, anak kita teman dengan berkomunikasi yang baik untuk bisa melihat ada apa dengan isi HP-nya, konten-konten apa saja yang ada di HP anaknya kita, atau kemudian dia berusaha mengajak kita berteman, karena teladan yang terdekat itu adalah keluarga. Dia akan mengikuti apa yang menjadi ada orang di sekitarnya. Misalnya, jangan berharap menyuruh anak kita sholat kalau kemudian kita tidak memberikan teladan untuk sholat. Jangan berharap anak kita bisa ke gereja kalau kemudian kita tidak bisa memberikan teladan untuk ke gereja. Begitu juga kan bertutur kata. Jangan harap anak kita bertutur kata lemah lembut kalau kemudian kita tidak bisa memberikan teladan untuk anak kita bertutur kata yang lembut. Kan ada 3 kata yang mesti lekat di pola pengasuhan ya. Tolong, terima kasih, maaf, ada satu lagi izin. Ya. Sering tidak kita gunakan kata-kata ini ke keluarga terdekat kita, anak kita. Kalau kita merasa agak ini sama kita, pernah tidak kita fire mengatakan maaf, saya terlambat menjemput nak, maaf saya tadi tidak banyak di rumah, seperti itu. Atau kemudian minta tolong kepada anak kita. Kadang-kadang jangan-jangan kita lebih mudah mengatakan tolong, maaf, dan terima kasih ke orang lain dibanding ke anak kita atau di keluarga kita, seperti itu. Hal-hal seperti inilah seharusnya saya katakan lagi bahwa keluarga itu benteng utama, perlindungan awal anak itu awal dari keluarga, pengasuhan yang terbaik itu berada di tengah keluarga. Oke, jadi semuanya dikembalikan ke keluarga ya? Ya, artinya bukan bahwa dikembalikan dalam hal, tapi maksudnya pembinaan. Iya, bukan tapi kemudian keluarga itu menjadi hal yang sangat utama, seperti itu. Tentu tadi menjadi tupoksi masing-masing lembaga-lembaga lain, seperti itu. Dan ingat bahwa kenyamanan yang terbaik itu adalah ketika dia berada di tengah keluarganya, kecuali kalau ada kondisi kedaruratan. Ya. Jadi selama pendampingan ini sudah berapa kasus yang didampingi di Kota Parepare? Seingat saya yang terdata di data simponi kami, sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak itu ada 74 kasus. 74 kasus. Itu kasus KDRT, KTP dan KTA mulai dari 1 Maret sampai 8 Juni 2020. Toh, jadi masih ada yang belum kami input masuk. Kasus tertinggi? KDRT. KDRT. Iya. Itu usia anak usia produktif. Usia produktif. Iya. Ya. Itu kasus anak juga meningkat. Itu korbannya jenis kelamin terbanyak? Ya, lebih banyak perempuan. Lebih banyak perempuan. Iya. Okay. Ya. Ya, terakhir kira-kira apa yang menjadi pesan kepada orang tua supaya anak-anak kita ini terbebas dari segala macam tindak kejahatan, eksploitasi dan sebagainya. Untuk sekali lagi, semua anak adalah anak kita, maka kita semua bertanggung jawab terhadap kondisi anak kita. Bukan hanya tanggung jawab 1-2 orang atau tanggung jawab lembaga per lembaga. Jagai anak jadikan dia sahabat, jadikan dia teman, ajak dia sering-sering berkomunikasi, perhatikan apa yang menjadi tempat dia, di mana dia berada, kemudian rajin-rajin memeriksa dia punya alat komunikasi sehingga kita tahu konten-konten apa yang ada di dalamnya. Walaupun mungkin ada anak yang bukan anak biologis kita, dia adalah anak sosial kita. Sekali lagi, selamat Hari Anak Nasional, anak terlindungi, Indonesia maju. Oke, iya. Baik, itulah tadi diskusi singkat kami bersama dengan Sekretaris TP2 Parepare, Andi Nilawati, spesial di Hari Anak Nasional 23 Juli 2020.